Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kalvia Rahmawati dengan nomor induk mahasiswa 102211170 dari program Studi Akuntansi S1 di Universitas Teknologi Digital. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai penelitian yang saya ambil dengan judul Analisis Pengaruh Laba dan Arus Kas terhadap Kondisi Finansial Distress Perusahaan, yaitu studi empiris pada perusahaan sektor perkebunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, dengan dosen pengampu yaitu Ibu Rola Manjaleni SEMSI. Yaitu ada latar belakang. Latar belakang masalah finansial distress adalah sebuah kondisi keuangan perusahaan dalam keadaan yang tidak sehat atau krisis. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menguji secara empiris apakah laba dan arus kas dengan menggunakan alat ukur rasio keuangan return on asset dan rasio arus kas terhadap kewajiban lancar berpengaruh terhadap kondisi finansial distress pada perusahaan sektor perkebunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2016-2018. Kemudian ada rumusan masalah. Yang pertama yaitu apakah laba berpengaruh terhadap finansial distress perusahaan sektor perkebunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2016-2018. Kemudian yang kedua ada apakah arus kas berpengaruh terhadap finansial distress perusahaan sektor perkebunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2016-2018. Lalu ada tujuan penelitian. Yang pertama yaitu untuk mengetahui dan menguji secara empiris apakah laba berpengaruh terhadap kondisi finansial distress pada perusahaan sektor perkebunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2016-2018. Lalu yang kedua yaitu untuk mengetahui dan menguji secara empiris apakah arus kas berpengaruh terhadap kondisi finansial distress pada perusahaan sektor perkebunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode. Kemudian lanjut pada manfaat penelitian. Yang pertama yaitu manfaat bagi perusahaan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi pihak manajemen perusahaan untuk mengetahui mengenai pengaruh laba ataupun arus kas dalam mengetahui kondisi finansial distress hingga perusahaan dapat mengambil kebijakan dalam melakukan tindakan pencegahan maupun perbaikan. Kemudian yang kedua ada bagi pihak eksternal, memberikan pemahaman mengenai finansial distress suatu perusahaan dalam membentuk pihak eksternal perusahaan seperti investor dan kreditor dalam melakukan keputusan. Lanjut pada landasan teori. Yang pertama itu ada teori agensi. Teori keagenan atau yang disebut juga dengan agency teori adalah sebuah bentuk relasi kontraktual antara seseorang hingga banyak orang sebagai prinsipal dan seseorang hingga beberapa orang lain sebagai agen dalam melakukan pelayanan untuk kepentingan prinsipal serta mencakup pendelegasian wewenang saat pembuatan keputusan kepada agen dari prinsipal. Pada perekonomian modern, manajemen serta pengendalian perusahaan semakin terpisah dari kepemilikan. Manajer memiliki tanggung jawab kepada pemilik hingga kemudian mempengaruhi pendanaan perusahaan baik dari investor ataupun kreditor. Nah, kemudian ada pembahasan mengenai financial distress itu sendiri. Financial distress adalah sebuah kondisi keuangan perusahaan dalam keadaan yang tidak sehat atau krisis. Kondisi ini financial distress terjadi sebelum perusahaan mengalami kebangkrutan. Kebangkrutan dapat disimpulkan sebagai sebuah keadaan atau situasi perusahaan yang tidak mampu untuk memenuhi kewajiban kepada debitur karena perusahaan dan sedang mengalami ketidakcukupan dan kekurangan dana untuk melanjutkan usahanya lagi. Dengan mengetahui kondisi finansial distress perusahaan, diharapkan mampu untuk melakukan tindakan sebagai upaya mengantisipasi kondisi keuangan perusahaan yang mengarah pada kebangkrutan sehingga modal finansial distress perlu dikembangkan. Lalu ada metode penelitian. Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah studi empiris, yaitu penelitian yang menggunakan data sekunder dari pihak eksternal. Data dari pihak eksternal tersebut kemudian diolah serta dilakukan analisa secara menyeluruh. Studi empiris dengan menganalisa secara matematik dan statistik digunakan untuk menggambarkan, menjelaskan, dan membuat prediksi dari data-data yang sudah didokumentasikan. Data-data sekunder tersebut terdiri dari rasio kas terhadap kewajiban lancar, return on asset ratio, dan financial distress. Lalu ada definisi operational variable dan pengukuran variabel. Analisis data pada penelitian ini menggunakan variabel arus kas, laba, dan financial distress. Kemudian ada definisi atas masing-masing variabel tersebut yang dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama itu ada laba. Laba dalam penelitian ini diproksikan dengan return on asset. Data berasal dari laba sebelum pajak, EBIT, dan total aktiva yang berasal dari neraca.
Kemudian ada arus kas. Arus kas dalam penelitian ini diproksikan dengan rasio arus kas operasi terhadap kewajiban lancar. Rasio ini menggambarkan kemampuan arus kas operasi dalam membayar kewajiban lancar. Data berasal dari arus kas operasi dalam laporan arus kas dan kewajiban lancar yang berasal dari neraca. Perusahaan yang memiliki rasio arus kas operasi terhadap kewajiban lancar di bawah berarti bahwa perusahaan tersebut tidak mampu melunasi kewajiban lancar. Kemudian ada financial distress. Financial distress diukur dengan laba bersih negatif yang terjadi selama 2 tahun bahkan tidak secara berturut-turut mengindikasikan bahwa perusahaan mengalami penurunan kondisi keuangan atau mengalami kerugian. Variabel ini menggunakan skala nominal dengan kode 0 dan 1 yang berfungsi sebagai label kategori semata tanpa memiliki nilai intristik dan tidak memiliki arti apa-apa. Kemudian setelah mengetahui dari penjelasan itu sendiri, dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan juga teori yang diambil dari penelitian tersebut. Lanjut kepada kesimpulan. Kesimpulan ini yaitu financial distress dapat diartikan sebagai sebuah keadaan di mana perusahaan buruk dalam menghasilkan laba dan perusahaan cenderung mengalami defisit. Kondisi ini ditandai seperti pembayaran tagihan dan kreditur yang tertunda, menurunnya kualitas produk, hingga pengiriman yang tertunda. Kemudian teori tersebut didukung oleh salah satu Rudiawan dan Badera yang mendefinisikan ada beberapa peristiwa yang menunjukkan keraguan besar mengenai kemampuan perusahaan dalam mempertahankan perusahaan.